Kita akan bahas dari sisi dividennya MTEK sama SMA ya. Kita tahu bahwa dari sisi nilai, ya pasti Mavericks agak ketawa ya yang MTEK cuma Rp5, sedangkan SMA cuma Rp9. Tapi perspektif lain yang mau saya angkat di sini adalah kita akan bottom up ya. Kita akan lihat dari SMA-nya dulu, baru kita lihat dari sisi MTEK-nya. Karena SMA ini kan portfolio si MTEK ini sendiri. Jadi kalau misalnya Mavericks lihat, di websitenya SMA itu ada histori pembayaran dividennya si SMA. Jadi kalau misalnya Mavericks perhatiin, terakhir SMA itu kasih interim, itu ada di, saya ngomong sebelum COVID ya, ini ya, itu terjadi di tahun 2018, my friends. Itu ada dividen interim sama 2019, setelah itu tidak pernah ada lagi, sampai baru lagi kemarin terjadi itu beberapa waktu lalu di 2024, dan baru sekarang. Jadi, kalau my friends perhatiin, di periode-periode ketika SMA tidak memberikan dividen interim, disitulah videonya lagi ekspansi secara signifikan sekali. Konten library-nya lagi dinaikkan secara signifikan. Konten library itu maksudnya video-video yang bisa ditonton ya, di aplikasinya itu tuh lagi, produksinya lagi signifikan. Jadi kalau my friends perhatiin, normalnya kalau perusahaan itu lagi ekspansi secara agresif, mereka akan menahan dananya, labanya akan ditahan, lebih baik buat ekspansi dibandingkan mereka harus membagikan dalam bentuk dividen karena mereka butuh perputaran tersebut. Nah, kalau my friends lihat di sini, interim baru mulai dibagikan lagi itu untuk kinerja 2024. Jadi kalau misalnya my friends ingat di 2024 itu ada interim dibagikan sebesar Rp5 per lembar saham dan finalnya Rp18 per lembar saham. Nah, ini saya coba kasih lihat di pergerakan saham si SMA. Nah, ini kalau my friends perhatiin ya, waktu pembagian Rp5 per lembar saham itu terjadi pembayarannya tanggal 6 Desember. My friends perhatiin secara seksama. Jadi kalau ada emiten yang tadinya udah nggak pernah bagiin interim lagi, dia bisa bagiin interim lagi, itu secara logika cash flow-nya berarti berangsur-angsur sudah pulih. Yang tadinya mungkin dia harus sisihkan untuk ekspansi agresif, entah itu anaknya atau mungkin si company ini sendiri, sekarang berarti bisa diprediksi cash flow-nya akan lebih leluasa. Nah, ketika lebih leluasa, berarti anak perusahaan yang tadinya itu harus terus disuntik atau dijagain, berarti dia sudah berangsur-angsur mulai bisa mandiri, cash flow-nya mulai bisa membaik. Nah, ini kan sebenarnya kita melihatnya unlocking value dari sisi si video dari sana ya. Jadi ini seharusnya menjadi pertanda lah ya bahwa cash flow-nya terus membaik, my friends. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Perhatiin baik-baik. Waktu di bulan November tahun lalu itu hanya 5, sedangkan sekarang itu Rp9 ya my friends. Dan terjadi lagi pembagian dividen itu di bulan Mei sebesar Rp18. Jadi in total sekitar 23 ya untuk dividen finalnya ya. Jadi kita bisa bilang bahwa mulai bagian interimnya juga udah mulai naik. Dan kalau misalnya interim naik, berarti kita bisa berandai-andai, berarti finalnya juga bisa lebih besar ya. Tapi baik lagi, kuncinya bukan dari sisi nilai dividen yang kecil. Karena buat yang udah terbiasa dapat returnnya double digit gitu ya, aduh dividennya kecil banget. Tapi kita ngeliat bahwa ini narasinya berarti on track nih. Ekspektasinya berarti portfolio si SMA, yaitu si videonya, harusnya cash flow-nya akan lebih bagus lagi ke depannya. Karena kalau belum tentu bagus cash flow-nya, nggak mungkin dia berani bagiin dividen. Dan kita udah lihat bahwa di laporan keuangan kuartal ketiganya, terlihat bahwa ruginya mengalami penurunan secara drastis. Dan kalau seandainya pola ini berulang, ya ini harapannya my friends. Setelah pembagian dividen interim tadi itu, harusnya pergerakan sahamnya tidak terganggu, justru malah bisa mengalami peningkatan ke depannya. Jadi kalau toh pun terjadi pelemahan, harusnya bukan suatu isu ya buat si SMA ini. Nah, impact-nya apa ke si MTEK ini sendiri ya? MTEK, baik lagi my friends, secara dividennya lebih nggak menarik lagi. Karena kalau tadi SMA Rp9, harga di 300-an something, 360-an sekian. Kalau MTEK cuma Rp5, harganya 1.200 lagi. Jadi nggak menarik yield-nya. Tapi baik lagi, ketika SMA-nya ini terus membaik secara cash flow, secara valuasi, videonya juga berpotensi lebih baik lagi, harusnya MTEK juga akan mendapatkan hal tersebut. Jadi buat yang nanya MTEK kira-kira gimana fundamentalnya, SMA gimana fundamentalnya, apakah dividennya menarik? Dividennya nggak terlalu besar, tapi yang mau kita lihat perspektifnya adalah ini artinya cash flow mulai membaik, berarti harusnya valuasinya juga akan lebih membaik lagi.